أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. Alhamdulillah wa hadirin hadirat jamaah masyarakat Islam yang kami senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan hari ini, tepatnya di hari puasa Ramadan yang ke-7, hampir sudah seminggu, bukan hampir sudah seminggu. Kalau kalian jenengan ramai pun ibadah puasa Ramadan beserta tarawih, beserta amalan-amalan baik semuanya. Semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan keistiqomahan dan ditambahkan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan sehat wal afiat hingga istiqomah puasa 30 hari full, ibadah 30 hari full, semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, meneruskan pengawasan kajian Ramadan masih di dalam pembahasan keutamaan bulan Ramadan, yang dimana al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bidaril amin ya rabbal alamin menjelaskan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim wa atiyat ummatul khamsul khisalin fi Ramadan lam tu'ti li ghairihim. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-mu'allif rahimahullah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, 5 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tihunna nabi qawli. Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 perkara kepada umat Nabi Muhammad, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala bertenang ini umat Nabi terdahulu. Terus ini kekhususannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Amma wahidatun fa innahu idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan nadhara Allahu 'azza wa jalla ilaihi. Yang pertama bahwasanya apabila telah masuk bulan Ramadan dan di awal daripada malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melihat atau memandang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan rahmat. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Siapa orang yang mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang ini tidak akan diazab Allah selama-lamanya. Masyaallah. Dan iki napa Jumat di malam awal bulan Ramadan mau. Nggih boten. Awal-awal kados ngeten iki napa malih 2, 3, 4 sampai 30 hari. Kalau pertama saja Allah Subhanahu wa taala niki lho sampun maringi kenikmatan kados ngeten iki dhateng umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan menambahkan nikmat yang
Nah ini siapa orang yang mendapat pandangan rahmat Allah, mendapat pandangan Allah di malam pertama daripada bulan Ramadan, maka Allah tidak akan mengadab selama-lamanya. Terus siapa saja yang tidak akan mendapat rahmat Allah? Ini bukan Nabi Muhammad SAW jelaskan ada 4 orang golongan yang tidak mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama siapa? Mudminul khamr, tiang sing senengane pendem. Nih, orang yang di bulan Ramadan masih nggak mau tobat dalam minum minuman keras. Di luar Ramadan masih seneng mendem, ketika bulan Ramadan enggak kok tambah tetap menawan. Dan orang yang tidak akan mendapat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cuma minum keras mawon? Tapi segala sesuatu yang memabukkan, termasuk di dalam narkoba dan lain-lain. Ini naudzubillah min dzalika mungkin kalau dengan dijauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari semua amin. Dan yang kedua, uqul walidain. Yang kedua yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini bukan mungkin. Karena ridha Allah fil walidain, ridha Allah ini berada di ridha kedua orang tua. Wasukhullahi sufil walidain, dan murkanya Allah terdapat juga di murkanya kedua orang tua. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendapat rahmat, yaitu qat'ur rahim, orang yang memutus silaturahim antar saudaranya. Nah ini kebanyakan orang ini gengsi untuk meminta maaf dengan saudaranya. Kalau saya nggak punya salah, ya ngapain saya minta maaf? Nah saya ini lebih tua, kok ngapain saya ini meminta maaf? Kebanyakan orang seperti itu. Nah ini jangan sampai Ramadan sudah 7 hari berlalu dengan puluhan panjenengan, jangan sampai diteruskan. Masih ada sisa Ramadan, kalau seumpamanya masih ada tidak salah siapaan kepada keluarga atau kepada tetangga. Karena tetangga ini masya Allah, wonten-wonten niku jenengan nih, apapun ada musibah apapun, ada atau ada sesuatu yang mendesak, pasti yang lebih pertama kali membantu yaitu tetangga. Bukan mungkin keluarga jenengan seperti ini, bukan mungkin, pasti tombol-tombol ini. Ini ausil, yaitu apa namanya, sambung silaturahim antar keluarga, antar umat muslim semuanya. Kemudian yang keempat, orang yang tidak mendapat pandangan rahmat Allah, yaitu syahna, apabila di dalam hatinya ini masih terdapat rasa benci kepada saudara muslimnya. Betul-betul nyepuro saudara muslim, betul-betul. Nggih, kulo sepunten semuanya, kulo paling sepuro saudara ini kecuali setunggal kulo ini guys. Sampai kapan turunan gak kira tak semua balik dari Allah. Masa bagi mati dalam keadaan membawa kebencian kepada saudara muslimnya, betul pantas. Nah ini ada 4 orang ini yang terhalang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang dengan 4 perkara masa tidak mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW lam yu'adzibhu abadan, tidak akan dianggap kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala salah. Ini gambarkan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Wa amma tsaniyah fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyab 'inda ghairi rihil misik. Yang kedua, kekhususan umat Nabi Muhammad diberikan di bulan Ramadan, yaitu fa inna khulufal afwahihim, maka sesungguhnya bau mulutnya orang-orang puasa umat Nabi Muhammad, bau mulutnya
hina yang sunnah ketika sore hari atyab niku luwe wangi indallah di sisi Allah. Sanes lebih wangi menurut saudaranya panjenengan jenengan daripada min misik luwe wangi ketimbang misik. Masya Allah. Terus bukan nih hadis ini panjenengan langsung ngabaki kocok-kocok ini mentang-mentang bunyi dengan ini sandalnya ini ambunya apa ya ini ngalah misik bukan berarti itu hawa ngabak seharian ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ketika hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai ciri-ciri kekhususan. Salah satunya yaitu bau mulutnya ini lebih wangi daripada misik. Untuk siapa? Orang yang makanya sunnah Nabi Muhammad SAW kalau wudhu ini boleh saja ditambah-tambahin. Semisal di tangan atau siku-siku ini pun ditambahin, saja sampai apa ini? Pundak ditambahin sampai pundak, wajah juga. Jangan main kira itu mikrobe mencorong. Kemudian ketika kaki ini sampai peloknya tadi ditambahin atau dengkul dipanjangkan. Nah ini nanti kiamat itu apa? Agar mencorong lagi. Ketinggal benternya dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Ini yang kedua. Wa amma tsalitsah, adapun yang ketiga, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Masyaallah. Alhamdulillah kalau kalian dengan setuju kita bersama umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap malam para malaikat ini menyediakan ngapura dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, niko bapak fulan niko ampuni ya Allah. Niku ben hari setiap malam. Kalau panjenengan mau kita tinggalkan ampunan dengan orang soleh, semisal para ustaz, para kiai, para baik, dunga panjenengan dengan kekhususannya. Niku panjenengan seneng lagi ya Allah kali malaikat sing dungaken jenengan, masyaallah. Kemudian yang keempat, daripada kekhususan umat Nabi, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatihi wa yaqul laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Sehingga empat kekhususan umat Nabi ini Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mutus termakhluk yang bernama surga. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjak surga, surga, ayo siap-siap om, ayo berhiaslah. Jadi berhias. Untuk siapa? Untuk hambaku. Ayo bersiap-siaplah. Kalau sampai panjenengan sini pada nikah, macam itu kawarin jenengan kan bias waktu maksud menang. Mau ngasih pada nikah ini, Insya Allah. Insya Allah kita pada nikah. Ini ulah semua bias kan, semua. Dan ini suarga dan silsilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini ayo siap-siap loh, hiaslah, berhiaslah untuk hamba-hambaku. Ausyaka al-yastarihu min ta'abid dunya ila jari wa karamati. Untuk hambaku yang nampak wis kesel di dunia wisana, wis poso, ngelat, luwe, ninggal no nafsu-nafsu, keinginannya semua ditinggal untuk taat datang aku. Wis ayo siap-siap cek mlebu nafsu kok niku cek penak. Wis terhias sedanten wangi kabeh niki surga niki menghiaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemuliaan Ramadan dan orang yang puasa di dalamnya ini Masya Allah. Makanya bagi orang-orang yang mempunyai hidup, mempunyai rasa tersendiri dengan adanya Ramadan ini beda, ibadahnya ini beda. Kepingin ibadah sampai berharap Ramadan itu sakit setahun.
Ramadan kira saja setahun cukup boten cuma 1 bulan mau. Beda kali yang Cina. Ramadan kepingin setahun, dagangan ini tidak laris. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa amal khamisah, dan ada pun yang kelima, khususan umat Nabi Muhammad SAW diberikan di dalam bulan Ramadan. Fa innahu idza kana akhir lailah ghafarallahu lahum jami'an. Apabila di akhir malam nanti ketika nopo Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala bakalan ngepuro sedanten iki. Sing pertama poso, raweh, maos Quran, sedekah, salat jamaah, semua amal ibadah yang baik dilakukan Ramadan diampuni saja umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, terus ada para sahabat itu tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten, ahya Lailatul Qadar? Lugat Nabi, apa yang dimaksud malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi Daud, bukan Lailatul Qadar itu. Alam tara ila al-umar ya'maluna fa idza faradu min a'malihim bufu wujuhum. Apakah engkau tidak melihat para pekerja-pekerja itu kalau sudah kerja, habisnya kerja pasti dia itu akan diberikan bayaran. Bukan Lailatul Qadar. Nah ini hamba-hamba ini semua ibadah sakulan, ya pas akhir ya pasti tak bayaran. Fa innahu li, jadi Allah SWT, poso itu gayaku. Allah SWT orang-orang puasa itu saya. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas langsung di Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pulau kali panjenengan, yang mematikan pulau kali panjenengan, yang memiliki rahmat pulau kali panjenengan, ngampuni dosa-dosa pulau kali panjenengan sedoyo ya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi, riwayatkan daripada Tirmidzi wal Baihaqi. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahihih, diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, wal Baihaqi wa Ibnu Hibban fil hadits al-jami' li fadhail Ramadan, di dalam hadis keutamaan bulan Ramadan. An Salman Al-Farisi, dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah sahabat dugi negara Persia yang paling dicintai, maksudnya tidak merebutan. Ansor, tiang Ansor itu si Muhammad Medina itu saja Salman Minna. Salman termasuk daripada kita direbut. Tiang Muhajirin saja Salman Minna, enggak Salman bukannya wakil. Begini pun, yang sabun dicintai itu mesti terus rebutan. Terus panjenengan dicintai ini, kita dari rebutan. Kalau disebut itu, seperti kita budi disebut, dicintai. Tapi kan Nabi Muhammad SAW Rasulullah Salman Minna min ahli bait, yaitu sunnah Salman dari keluarga itu. Kemuliaan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di akhir yaumnya Sya'ban, di akhir Sya'ban, ketika Jumat Sya'ban sebelum masuk Ramadan kan Nabi itu nanti khutbah. Wasiat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ayuhan nas, para menungso, qad adhallakum syahru 'azim mubarak. Bahwasanya telah menghadap akan engkau jumpai bulan yang mulia dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahri, bulan yang dimana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan bulan yang sama satu malamnya dengan 1000 bulan. Bulan yang satu malamnya lebih baik ini bisa 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrul ja'alallahu siyamahu fardhan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasanya itu wajib. Wa qiyamul lailihi tatawu'an, dan
malamnya ibadah itu dihitung sunnah. Kata kenapa? Di sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu masya Allah fadilai ageng. Saking ageng ini cuma diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu tahun cuma satu kali di bulan Ramadan. Lah niki kok wonten tiyang sing males-malesan sholat tarawih. Padahal di bulan Ramadan wonten dan tidak mungkin orang yang malas-malas melakukan sholat tarawih mboten mungkin nek keluar Ramadan itu bakalan sholat 20 rakaat ya mboten mungkin. Nah, ini sudah diajarkan sama sahabat, yaitu mulai daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mulai melakukan sholat tarawih ini 20 rakaat sampai saat ini di Mekah itu 20 rakaat. Kalau semuanya ada orang mengatakan 8 rakaat, ngamuk-ngamuk ya Mekah. Soalnya mulai dulu waktu Khalifah Sayyidina Umar itu 20 rakaat. Lah kan Nabi Muhammad SAW niki beliau dulu niki sholat tarawih memang tidak berjamaah. Lu kenapa kok tidak jamaah? Takutnya nanti diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mulai dari wajib yang apa sih buat sholat tarawih ini? Kok kedusan saja? Takutnya ini bukan Nabi Muhammad jamaah nanti ditakutkan wajib. Kemudian Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah pemimpin dijadikan sholat tarawih itu jamaah. Sampai saja ni'mimadul bid'ah hadhi di kisah enak-enak bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang buatan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini orang pintar mau pemikiran bagaimana ini ada sholat 8 rakaat, ada 20 rakaat, ada 10 rakaat. Yang jadi masalah itu bukan itu, yang jadi masalah apabila orang itu tidak mau sholat tarawih ini masalah. Pak rakaat sembah panjenengan tarawih itu tarawih ini sudah jadi masalah. Dan jadi masalah lagi apabila ada sholat tarawih ini cukup masalah. Kata sing video sing jungkel Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, amin, ya Allah. Ini panjenengan tadi terpundi. Kalau cuma mengejar cepat dengan 20 rakaat, misalnya ini per 20 rakaat dengan cepat, terus mendingan jangan damel kali rakaat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sholat tarawih. Oh coba bercepat walaupun 20 rakaat, berdoa pelan. Yang jadi masalah yang penting sholat tarawih ini sholat itu dengan tumaknina. Ada haknya dalam ruku ada tumaknina. Tumaknina ini atas kadar orang ini membaca subhanallah dan juga makharijul hurufnya. Dan itu kan video-video kan betul jelas. Dan masa akan sesepuh-sepuh ini ditinggal remati umat. Dan sebagian orang yang mencari sesuatu yang paling cepat. Nah, ini asal Islam. Untuk orang sholat itu kita ambil dulu ya. Mereka cepat dulu. Tapi kalau di dalam urusan ningali HP ataupun televisi, wah berjam-jam pun ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai mumpul di bulan Ramadan ini dijagi sholat tarawih. Namun saulan dijagi sholat tarawih. Dijadikan malamnya itu taqawu'an, kesunahan. Man taqarraba fi bi khaslatin min al-khair kana kaman ada fardhu fi masyuba. Barang siapa yang beribadah di dalamnya dengan suatu amal baik, maka ibadah tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah wajib. Ini ibadah sunnah, itu ibadah. Mengatakan ada ujian ibadah. Agama ini dimulai dengan menyebarkan aneh. Masa ada kalau seumpamanya orang
mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, sesuatu yang aneh. Wasayahul ghaliban kama bada'a, dan akan kembali aneh seperti semula kala. Nah, ini ketika pakai sarung kemanapun, yo pengajian, tetap mau pengajian. Baik pakai imamah ataupun kopiah isi, ataupun siwak pun isi. Makanya akhir zaman akan kembali aneh sama seperti yang semula. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Fatu badil urobat," maka beruntung bagi orang-orang yang aneh. Aneh yang apa? Kata Nabi, "Liman ahya sunnati inda fasadi ummati." Ketika ada orang yang menghidupkan sunnahku dan ketika hancurnya umatku. Hadir pengajian kata saya tadi aneh lah, subuh ngaji lah apa? Cuma dia malah aneh. Padahal kajian Nabi ini mulai subuh, senengannya etika datang masjid ngakos isyraq. Kajian Nabi seperti itu bersama sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang melakukan amal ibadah sunnah, maka dia itu wajib sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ada fariidah fihi kana kaman ada 70 fariidatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib, maka dilipat gandakan ibadahnya itu seperti mengerjakan 70 kali kewajiban. Terus dengan sholat subuh kita ini dihitung sholat subuh ping 70 kali sholat subuh. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kabeh itu 70. Setiap ajaran melampaui sholat wajib atau beribadah wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Wasabur wa syahrus sabar, dan bulan Ramadan adalah bulan yang sabar. Sabar itu wonten tiga, Pak. Sabar itu terbagi menjadi 3. Makanya ada perkataan sabar itu tidak ada batasnya. Sabar ada batasnya? Enggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti jangan ada segedeng sabar. Sabar ini enggak ada batasnya. Makanya sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sabar atas taat, dan semua sabar-sabar ini diberikan derajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar atas taat. Taatnya apa? Panjenengan nglampahi poso sing biasanya buat nanti poso, di dalam Ramadan panjenengan poso karena iman, karena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niku akan diberikan 300 derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan derajat satu, derajat yang kedua niku antara bumi kali langit. Belum ngatus. Yang kedua, sabar ala tarkil maksiat. Sabar ketika bulan Ramadan meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini bulan Ramadan Allah ini ojo hibah. Biasanya majelis hibah, majelis rasa-rasa bulan Ramadan timpet. Ataupun mendengarkan sesuatu bergosip-gosip timpet, ataupun melihat sesuatu yang haram diimpet, secara diimpet, melangkah sesuatu yang haram diimpet. Ini bakalan dibarengi Allah Subhanahu Wa Taala berapa? 600 derajat tambah muka. Yang ketiga, sabar niku atas musibah. Musibah apa? Lo lapar niki musibah. Panjenengan siang-siang wonten proses musibah. Ngelak niku musibah. Gak duwe-duwe niku musibah. Wa sallallahu tapi duwe musibah. Utami akeh musibah. Sabar atas semua itu. Lek sabar dibarengi 100 derajat kalau Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini wasiat Kanjeng Nabi Muhammad ketika akhir bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Wa huwa syahrus sabar. Ramadan adalah bulannya sabar. Wa sabrul tawabul jannah. Apa balasan sabar itu? Sabar balasan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. As-sabrul jamil. Sabar itu indah. Man sabara zafiro. Barang siapa yang sabar dia akan teratas.
Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin yang paling sabar. Ini kan jadi enak ngomong saja, tapi harus dilakukan. Nirukan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita katakan sedangkan itu yang sabar atas semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syahrul puasa, bulan Ramadan adalah bulan puasa, saling tolong-menolong. Di lain bulan Ramadan cara panjang kemana itu saling tolong-menolong. Ataupun bulan yang mempunyai keluasan. Nih, biasanya wonten kan nek mengenai di Ramadan itu sebelum hari raya libur, lalu termasuk keluasan. Sebentar pakai cuti ini kapan? Cuti keluasan termasuk keluasan. Saling menolong. Wa syahru yuzadu rizqul mu'min fi. Masyaallah, kemenang memang ini. Omongan Kanjeng Nabi memang kemenang kalau kalian jenengan semangat di depan mata kalau kalian jenengan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditambah rezekinya orang mukmin. Betul betul. Betul. Yang sate-sate yang datang ke Ramadan ini pergi itu saling diruangi. Bahkan sebagian itu pendidikan habis. Ditambahi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan. Sampai orang tentu kuliah rencana bulan Masya Allah full rumah full. Keluar masuk Masya Allah. Dan ini betul omongan Rasulullah SAW. Yuzadu rizqul mu'min, ditambahi rezekinya yang mukmin. Sampai beberapa orang itu senantiasa mendapatkan THR. THR bisa termasuk rezeki mukmin. THR cuma ada di Ramadan. Betul omongan Nabi Muhammad. Man fatara fi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Barang siapa yang memberi fatara itu, iftar itu adalah memberi buka puasa. Terus iftar ini memberi buka puasa itu namanya iftar. Kalau takjil niki namine menyegerakan berbuka. Terus pun salah. Takjil gratis itu bingung belum. Pertama kali langsung bisa takjil gratis. Takjil gratis menyegerakan secara gratis. Takjil itu artinya menyegerakan. Tapi iftar ini artinya berbuka puasa. Iftar gratis. Iftar cuma-cuma. Barang siapa memberi buka puasa orang yang berpuasa karena maghfiratun lidzunubi, itu bisa menjadi ampunan dosanya. Wa idqarobati minan nar, dan bisa menjadikan terbebasnya dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ini buka antok muka bulan Ramadan. Bahkan ada mithlu ajri min ghairi ayam usmin ajri syekh. Ganjarane lek maring iki yang buka poso niku pahalane sama dengan orang melakukan puasa. Makanya pernah Habib Jamal niku lek ten pondoke kados ngeten iki ada pondok Ramadan. Santri niku 100 atau 100 lebih ngoten niku. Pernah ditelepon sama orang Habib, saya mau memberikan untuk santri-santri makanan berbuka puasa. Apa? 13 kardus kurma. Habib Jamal langsung iki wong pinter. Nah santriku kabeh 100 bendino mangan sak kurma mungkin di omah leyek tok foto ganjarane 100 ngene. Nah, ini siapa? 13 kardus kurma. Masya Allah. Ini mendapat ampunan Allah dan juga mendapat pembebasan neraka dan juga mendapat pahala yang sama seperti orang yang puasa tersebut. Faqala Rasulullah, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kunna yajidu man yuftiru bihi sha'ib. Sahabatnya kan kehidupannya bukan semua kaya. Bahkan sebagian sahabat itu kurang, sangat kurang. Yang kaya itu beberapa orang mau. Sahabat kan ya Rasulullah, bukan semua kita yang bisa memberikan buka puasa siang. Dikinten kali sahabat dari Rasulullah SAW itu
buka puasa itu kanggo sembahon, nasi mandi, wis makan daharan, terus minuman sing mewah atau bukan. Kanjeng Nabi saya, faqala Rasulullah yu'ti Allahu hadza man fadala shay'an 'ala tamrin. Allah Subhanahu wa taala bakalan memberi pahala bagi orang memberikan puasa walaupun cuma dengan sekurma baru. Satu kurma itu pahalanya kados ngoten. Sak kurma. Sana sarot kok, Pak. Sak kurma, sana cecek mboten saged. Sak kurma. Ini sunah Kanjeng Nabi Muhammad kurma. Panjenengan cinta Nabi mboten? Bila cinta Nabi bukoe kurma sanes bukti. Bukti kurma. Cinta Nabi kurma. Kurma. Niku diparingi satu kurma niki pahalane sanes mawon. Awalnya itu cuma seteguk daripada air. Seteguk itu pahalanya angsal. Au madghatil laban atau seteguk daripada susu. Wa huwa syahrul awal rahmah. Ramadan awalnya itu adalah rahmat. 1 sampai 10 Ramadan ini adalah Ramadan. Terus Ramadan kan terbagi menjadi 3. 1 sampai 10 rahmat kasih sayang Allah. Tinggal 3 hari mawon Pak. Rahmat Allah itu nyerah kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 11 sampai 20 maghfirah adalah ampunannya Allah Taala. 21 sampai 30 minan nar itu bebas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tafsiru tapi di dalamnya itu di 4 hal khoslan ini tuhuna yang dimana hal ini akan bisa membuat ridhonya Allah. Wa khoslahina dia pasti akan membutuhkan dua hal yang dapat membuat Allah fasyah dan engkau meminta ampunan Gusti Allah dengan saksi dari Allah. Ini syahadat meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal yang dimana butuh digunakan batas engkau meminta kepada Allah dan tentu syukur. Tapi manusia kita yang size dan yang itu bukan yang semua ini karena nafsu berkendali badannya ini karena nafsunya jadi seperti itu. Kita pasti butuh dan أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو